Dunia sedang gempar. Iran dan Israel saling serang. Rudal diluncurkan, sirine berbunyi, dan umat Islam di seluruh dunia mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Apakah ini pertanda kiamat? Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting bagi kita sebagai Muslim. Apa sebenarnya dampak perang ini bagi dunia Islam? Dalam video ini, kita akan membahas secara logis dan mendalam. Dari sejarah, konflik ideologi, hingga kemungkinan akhir zaman menurut pandangan Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapatmu di komentar. Karena video ini akan membuka mata kita, insya Allah. Untuk memahami dampak perang ini bagi dunia Islam, kita harus mundur sejenak. Kita harus melihat, kenapa Iran dan Israel bermusuhan sejak awal. Secara ideologi, Iran adalah negara dengan mayoritas Syiah yang kuat, sedangkan Israel adalah negara Yahudi dengan dukungan kuat dari Barat, terutama Amerika Serikat. Sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, Iran secara terbuka menentang eksistensi negara Israel yang dianggap menjajah tanah Palestina. Iran menyebut Israel sebagai rezim Zionis ilegal dan berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, termasuk kelompok perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah. Sementara itu, Israel menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial. Israel menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir dan secara aktif menyerang pasukan atau basis Iran di Suriah maupun Lebanon. Selama bertahun-tahun, keduanya berperang secara tidak langsung melalui serangan siber, operasi rahasia, dan dukungan terhadap kelompok tertentu. Tapi kini, semuanya memanas. Perang tak lagi hanya lewat proksi, rudal, drone, dan jet tempur mulai bicara. Dan umat Islam di seluruh dunia mulai melihat ini bukan lagi konflik politik biasa. Ini mulai terasa seperti pertarungan ideologi besar antara kekuatan Islam dan kekuatan penjajahan. Banyak umat Islam mulai bertanya, apakah perang Iran dan Israel ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman? Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa di akhir zaman akan ada perang besar yang melibatkan bangsa-bangsa besar. Di antaranya adalah hadis tentang Malhamah Kubra atau The Great Battle, perang besar yang akan terjadi menjelang keluarnya Dajjal. Salah satu hadis berbunyi, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Hadis ini sering dikaitkan dengan pertarungan akhir zaman antara kekuatan Islam dan kekuatan Zionis. Meski demikian, penting bagi kita untuk tidak terburu-buru menafsirkan setiap konflik sebagai tanda kiamat. Banyak ulama menegaskan bahwa tanda-tanda besar kiamat akan jelas, besar, dan tak terbantahkan. Seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi satu hal yang pasti, perang ini menguji posisi umat Islam. Apakah kita bersatu membela kebenaran, atau kita malah ikut terpecah karena politik dan mazhab? Peristiwa ini menjadi cermin, bukan hanya untuk dunia Timur Tengah, tapi untuk kita semua, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang muncul di hati banyak umat Islam adalah, kenapa negara-negara Muslim terlihat lemah saat menghadapi Israel? Bukankah kita punya jumlah umat terbanyak, wilayah luas, sumber daya melimpah? Tapi kenyataannya, setiap kali ada konflik di Palestina atau serangan ke Iran, dunia Islam hanya bisa mengecam tanpa aksi nyata. Apa sebabnya? Pertama, perpecahan internal. Negara-negara Islam hari ini terpecah dalam banyak blok dan kepentingan. Ada yang pro-Barat, ada yang pro-Timur, bahkan saling bermusuhan antar sesama Muslim. Kedua, ketergantungan ekonomi dan militer pada Barat. Banyak negara Islam masih menggantungkan persenjataan, teknologi, dan bahkan kebijakan luar negerinya kepada Amerika dan sekutu-sekutunya. Akibatnya, mereka tidak bebas bersikap, bahkan takut mengecam Israel terlalu keras. Ketiga, hilangnya semangat ukhuwah Islamiyah. Umat Islam hari ini lebih sibuk memperdebatkan mazhab, bendera, dan nasionalisme daripada bersatu membela saudara mereka yang tertindas. Ini bukan soal senjata,
tapi soal keimanan dan persatuan. Israel mungkin kecil dari segi jumlah penduduk, tapi mereka solid, disiplin, dan punya jaringan internasional kuat. Sementara dunia Islam masih sibuk saling menyalahkan. Maka, perang ini bukan hanya memperlihatkan kekuatan senjata, tapi juga kebangkrutan moral dan ukhuwah di dunia Islam. Di zaman sekarang, perang bukan cuma terjadi di medan tempur, tapi juga di media, informasi, dan persepsi. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan media? Apakah kita bisa percaya pada apa yang ditayangkan di TV, media sosial, atau portal berita besar? Sayangnya, mayoritas media global dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar barat yang secara politik atau finansial terkait erat dengan Israel dan sekutunya. Contoh, ketika Israel mengebom Gaza, media menyebutnya sebagai tindakan mempertahankan diri. Tapi ketika Hamas menyerang balik, langsung disebut teroris. Narasi seperti ini sangat berbahaya, karena ia mencuci otak dunia secara perlahan. Bahkan umat Islam pun mulai bingung membedakan siapa pelaku, siapa korban. Media Islam sangat terbatas, bahkan seringkali dibungkam atau dicap radikal. Maka jangan heran, banyak umat Islam hari ini lebih percaya berita barat daripada suara ulama sendiri. Mereka lebih percaya CNN daripada kajian tafsir. Perang Iran-Israel hari ini adalah salah satu contoh perang informasi terbesar. Siapa yang menang di media bisa mengendalikan opini dunia. Oleh karena itu, umat Islam harus melek media, melek literasi. Jangan langsung percaya, tapi tabayun. Jangan asal sebar, tapi pelajari. Kita sudah melihat betapa rumitnya konflik Iran dan Israel. Dari senjata, politik, hingga media, semuanya digunakan untuk menjatuhkan umat Islam. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa menonton dan mendoakan? Jawabannya, tidak. Umat Islam, dimanapun berada, punya peran penting. Tidak semua harus angkat senjata, tapi semua harus angkat suara dan ilmu. Berikut beberapa hal nyata yang bisa dilakukan umat Islam. Pertama, perkuat dakwah dan edukasi. Kita harus menyadarkan masyarakat tentang siapa musuh kita yang sebenarnya. Bukan sesama Muslim, tapi mereka yang memusuhi agama Allah. Kedua, bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah share informasi tanpa tabayun. Jangan sebarkan fitnah, hoaks, atau narasi yang justru melemahkan umat sendiri. Ketiga, bantu lewat ekonomi. Dukung produk-produk lokal dan kurangi ketergantungan terhadap produk pendukung Zionis. Saat kita membeli, kita ikut memilih siapa yang kita kuatkan dan siapa yang kita lemahkan. Keempat, persatukan hati. Hilangkan kebencian antar mazhab dan negara. Kita semua mengucapkan syahadat yang sama. Jangan biarkan perbedaan politik memecah ukhuwah Islamiyah. Dan yang paling penting, perbanyak doa dan amal. Karena kemenangan umat Islam tidak akan datang dari jumlah atau teknologi, tapi dari keimanan, kesabaran, dan pertolongan Allah. Allah berfirman, "Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian." Perang Iran dan Israel bukan sekadar konflik geopolitik, bukan cuma soal rudal dan drone, tapi ini adalah peringatan keras dari Allah untuk umat Islam. Peringatan bahwa kita hari ini belum benar-benar bersatu. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, berebut kekuasaan, saling tuduh dan saling menjatuhkan. Sementara musuh-musuh Islam, mereka solid, fokus, dan tahu apa tujuan mereka, menghapus Islam dari akar. Maka, konflik ini harus jadi cermin bagi kita. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk melihat ke dalam hati kita sendiri. Apakah kita sudah layak mendapat pertolongan Allah? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Hampir saja kalian dikerumuni oleh bangsa-bangsa, seperti orang-orang mengerumuni makanan di atas nampan.
Para sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit saat itu? Beliau menjawab, tidak, bahkan kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Haris, Abu Dawud. Hari ini kita jadi buih, banyak, tapi tak punya kekuatan. Dan itu hanya bisa berubah jika kita kembali pada Al-Quran, pada sunnah, dan pada ukhuwah Islamiyah yang sejati. Maka, mari jadikan konflik ini sebagai pengingat bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah tentara, tapi dari kualitas iman, tidak dari teknologi canggih, tapi dari ketaatan dan tawakal. Mari kita bangkit dari keluarga, dari komunitas, dari media, dari dakwah kecil di YouTube ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari yang kecil. Dan jangan lupa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah hanya dengan satu rumah kecil di Mekah, tapi akhirnya cahaya Islam menerangi dunia. Kalau video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman antum semua. Tulis di komentar, saya bersama umat Islam bersatu. Dan jangan lupa, kita tak butuh dunia tahu siapa kita. Kita hanya perlu Allah ridha dengan perjuangan kita.